Bangkit berdiri, mari kita angkat pujian bergirang kepada Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan yang berkata, bekerjalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Doa penyerahan ibadah dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Guru Timotius Silaban. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut
dan lembut, penolong yang sejati, sejati dan suci. Ku rindu mendekatmu, mendekat, mengerti hatimu, berjalan dan bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertatalah lebihlah urapanmu, lawatanmu, Allah yang Kau terutama. Kembali Bapak Ibu dari awal, katakan Roh Kudus hadir di sini. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Pribadi yang menawan, ku rindu mendekat, mengerti, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus manis dan lembut, haleluya, penolong yang sejati. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Haleluya, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebihlah urapanmu, lawatanmu, Allah yang Tuhan. Kau terutama, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih-lagi, katakan urapanmu. Haleluya, Allah yang kuperlu dan Kau terutama. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, haleluya. Ku yakin Kau datang kemana-mana, bertani di sini. Kesembuhan Tuhan, katakan kelepasan, masa berjalan di sini. Terpujilah namamu Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang pada hari ini kami telah merasakan kuasa hadirat Tuhan yang berkarya bekerja di tengah-tengah kami. Ada roh-Mu ya Tuhan yang menaungi kami pada hari ini Bapa. Ada hadirat Allah yang bertahta bagi seluruh jiwa kami untuk melawat kami Tuhan pada malam hari ini, membaptiskan kami anak-anakku, memanuhkan kami semuanya ya Tuhan, mengurapi kami Bapa. Demikian kami percaya oleh perdaulatan daripada Allah yang boleh kami nikmati hari ini Bapa, bersama kami di dalam himpunan orang-orang yang Kau kuduskan, keluarga kerajaan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Bapa,
kami datang menghadap Engkau ya Tuhan, menyerahkan tubuh jiwa roh kami, hingga oleh kuasa-Mu yang sempurna dan ajaib akan melawat kami Bapa, bermujizat bagi kami hari ini. Ada kuasa roh-Mu tercurah bagaikan hujan roh pada hari ini Bapa. Dan kami percaya Engkau yang telah mengutus hamba-hamba-Mu untuk melayani altar Tuhan. Bapa, sintua kami Dismas Yulianus Penrepa, para singer dan pemusik, kami serahkan mereka semuanya ya Tuhan kepada-Mu. Biarlah kuasa-Mu boleh ya Tuhan melawat, mengaruhi ya Tuhan mereka Bapa, mengurapi para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, hingga urapan itu Tuhan boleh membawa kami kepada sukacita, damai sejahtera, suasana surga yang akan kami nikmati bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami ya Tuhan kemampuan, oleh ya Tuhan berada di hadapan Allah dengan setia. Dan kami percaya Tuhan Yesus, alam hari ini ada kuasa-Mu tercurah bagi kami, bagi yang merindukan Engkau ya Tuhan. Tercurah kuasa roh-Mu bagi kami, membaptis kami semuanya Bapa. Kami tidak mau ya Tuhan tertinggal daripada saudara kami. Kami tidak mau ya Tuhan, oh Engkau Tuhan melewatkan kami. Namun kami rindu ya Tuhan, Engkau baptis kami Bapa, agar di dalam perjalanan kami ya Tuhan, kami mampu Bapa menghadapi segala rintangan dan tantangan yang menghadang setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu jugalah. Kami percaya hamba-Mu ya Tuhan Bapa sintua kami Dismas Yulianus Penrepa akan membawa kami kepada sukacita surga, hingga sukacita kami boleh bertambah-tambah atas puji-pujian kami, sorak-sorai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dalam penyembahan kami juga Engkau juga Tuhan yang bertahta di atasnya. Engkau seluruh ibadah kami malam hari ini, Engkau Tuhan yang bertahta di atasnya. Maka berkenanlah Tuhan atas seluruh ibadah kami hari ini Bapa Surgawi, berdaulatlah Tuhan di atasnya. Bahkan ya Tuhan sekeliling kami serahkan kepada Tuhan. Buatlah Tuhan malaikat-Mu berjaga-jaga, hingga di dalam ibadah kami hari ini Tuhan, ada kuasa ilahi-Mu menjagai kami, hingga kami boleh beribadah dengan tenang. Bahkan kami percaya Tuhan, seluruh komponen bahkan lampu listrik yang kami pergunakan pada malam hari ini, Engkau kuduskan, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan, hingga tidak ada gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian sorak-sorai kepada Dia pada hari ini. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Haleluya. Senada dengan surga. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan, biar kita rasakan hari ini bahwa penyembahan kita, penyembahan yang senada dengan surga. Haleluya. Glory, haleluya. Katakan, Tuhan Engkau hadir. Engkau hadir, kuasa-Nya melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, untuk datangnya kerajaan-Mu, di hadapan katamu, seluruh jiwa mengaku, nyanyikan puji senada kami datang bersatu, kami datang bersatu, semua pujikan semesta bersuka bersama kembali dari awal. Haleluya. Oh haleluya. Amin.
senada dengan surga. Haleluya. Katakan, gelombang kesembuhan. Lihatlah, dia datang melawat seluruh bumi. Haleluya. Memang Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Banyak pergumulan kita. Malam hari ini kita mau rindu, haus untuk dibaptis Roh Kudus. Maka pastikan dirimu hari ini harus kita mengenal siapa itu Yesus. Karena dia adalah pemilik pengurapan itu. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Erianto Nadiak. Mari kita membuka hati kita. Ada banyak hal yang akan kemudian dibukakan oleh Tuhan bagi kita lewat hambanya yang akan mengajari kita, menyingkapkan bagi kita pikiran dan isi hati Tuhan. Sekaligus kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan nanti kembali kita akan berdoa dalam doa firman Tuhan dan persembahan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Sori O'Brien Samosir. Dengan satu pujian penyembahan kita katakan kepada Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Katakan kepada Tuhan, pujian dan syukurku akan kubawa kepadamu. Pujian dan syukurku kubawa padamu, dengan rendah hati, dengan rendah hati, ku
ku persembahkan. Katakan dalam iman, sadar bila ku ada Tuhan hari ini. Sadar bila ku Hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan, angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan, Kau tahu hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, Allah yang sudah mengasihi kami dan yang akan terus mengasihi kami Bapa sampai Engkau datang kembali. Maka kami benar-benar ada di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu oleh karena Engkau yang terus bersama kami, oleh karena pengurapan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga demikianlah Bapa, kami dapat jalani hidup kami Tuhan dalam seluruh kasih setia-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami memuji Engkau Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan, dan kami akan terus bersyukur kepadamu karena kami percaya Bapa bahwa saat ini juga Tuhan Engkau ada bersama-sama kami untuk memberkati kami, mengurapi, memenuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa, Roh yang kami rindukan, yang kami nantikan Tuhan, karena Engkau yang menjanjikan itu bagi kami Bapa. Karena itulah Tuhan, Engkau lihat kami Bapa, Engkau perhatikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang merindukan urapan-Mu malam hari ini. Engkau penuhi, genapi janji-Mu Tuhan. Engkau berikan Roh Kudus-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau persiapkan kami sebelum kami Tuhan masuk Bapa di dalam doa kami yang khusus untuk menerima Roh Kudus malam hari ini Bapa. Ada firman-Mu Tuhan yang akan terus mengajar kami, mempersiapkan kami Tuhan, agar kami benar-benar hidup dalam firman-Mu Tuhan, lahir daripada firman itu Bapa. Sehingga demikianlah Tuhan, Engkau akan melihat kelayakan kami ketika hidup kami dipenuhi oleh firman Allah. Sehingga demikianlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan Engkau berikan Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hari ini Bapa Engkau singkapkan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Arianto Nadiak. Tuhan akan berfirman, Tuhan akan menyatakan seluruh kehendak-Mu, kebenaran-Mu Bapak Engkau akan singkapkan bagi kami Tuhan. Dan setiap anak-Mu, setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir, maka Tuhan buka telinga pendengaran kami Bapa,
berikan pendengaran yang baik, hati yang rela untuk menerima, merenungkan, mengerjakan setiap firman yang akan Engkau sampaikan Tuhan. Jamalah kami Bapa, lawatlah kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, agar demikianlah Bapa hidup kami terus menjadi penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap akan kami sambut firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan memuaskan kita pada hari ini, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita Erianto Nadiak, sekaligus akan memimpin kita dalam doa pengurapan Roh Kudus dari Tuhan malam hari ini. Kita akan sambut dengan satu pujian, inilah zaman Elia. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan lewat hambanya pada malam hari ini. Katakan, inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba Musa. Kebenaran dipulihkan. Haleluya. Oke lah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pemuda remaja masih ingat? Hah? Masih ingat apa yang diingat? Ya. Jadi sungguh-sungguh ya hari ini. Tapi sebelum kita berdoa, kami sampaikan kebenaran firman Tuhan agar semakin membuat kita bertekun pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Perlu kami kasih masukan ya, karena ini yang kami alami pada hari yang pertama ya. Sering kita berpikir praibadah itu adalah menunggu orang, sembari kita memuji lalu menunggu orang ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, pemahaman kami ya, bahwa praibadah itu sebenarnya bukan sekedar menunggu orang, bukan. Praibadah itu adalah bagian utuh dari seluruh peribadatan itu. Ya. Jadi begitu kita masuk ke bait Allah, maka kita sekarang bukan lagi milik kita, ya. Makanya praibadah jangan ada di konsep kita praibadah, oh sambil nunggu orang datang saja, bukan. Ya.
Praibadah itu adalah bagian utuh daripada peribadatan itu sendiri. Di dalam praibadah itulah kita mengundang hadirat Tuhan. Ya. Sebab Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Ya. Nah kalau kita rindu, ini boleh saudara bedakan nanti. Saya bisa rasakan hari ini karena kita mulai tadi menyala itu pujiannya setelah pujian di 6:30. Ya. Padahal habis itu langsung masuk berfirmanlah ya Tuhan. Ya. Nah ketika sudah berfirmanlah ya Tuhan, sebenarnya kita sudah sampai di sana tentang kebenaran. Ya. Walaupun masih ada pujian. Ya. Tetapi di dalam praibadah itulah sesungguhnya kita mengundang hadirat Tuhan. Menarik hadirat Tuhan, menarik suasana surga turun atas kita. Ya. Nah bagi bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tempat ibadah ada halaman namanya. Di situ mereka mempersembahkan korban mereka, ya. Menanggalkan apa yang perlu mereka tanggalkan. Ya. Jadi sebenarnya mari mulai hari ini mindset kita rubah dulu. Praibadah bukan sedang ingin menunggu. Ya. Sembari orang datang, yang datang duluan oke memuji Tuhan, enggak. Ini adalah satu kesatuan utuh dari peribadatan itu sendiri. Ya. Sehingga tim musik dan singer, pemimpin pujian dan praibadah dan hamba Tuhan itu sudah datang sebelum di ketetapan waktu itu. Ya. Baru semua yang hadir sudah bersama-sama menyembah Tuhan, mengundang hadirat Tuhan. Maka kita akan rasakan nanti ada yang berbeda di sana. Ya. Jadi time untuk memuji Tuhan itu, untuk mengundang hadirat Tuhan ada waktu yang lebih lama. Ya. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara perhatikan kalau ibadah di Lampung, kalau sudah masuk berfirman itu setelah doa penyerahan itu lagu nggak bisa banyak lagi, paling banter 3, ya 2, 3. Itu pun karena ada persembahan pujian yang lain. Karena ini waktu agar ritme daripada pelayanan roh itu terbentuk dia. Jadi mari mulai sekarang ya, kami juga mendapatkan pengertian baru kemarin di hari pertama ya. Karena sering jemaat berpikir, bahkan hamba Tuhan berpikir, oh ini kan praibadah, ya. Jadi bisa kita terlambat. Jadi sebenarnya, ya, pelayanan kita di Bukit 12, kalau kita katakan masuk jam 10:30 kan itu mulai praibadah. Di praibadah nggak ada lagi orang yang masuk. Jadi di sebelum praibadah, ya, 30 menit sebelum praibadah, di situ orang berdatangan. Nanti kalau saudara bertemu dengan pendeta Suwandi silakan tanya dia. Itu suku anak dalam, baru kenal Tuhan. Masa kita, mereka nggak ada sekolahnya, nggak ada pendidikannya, ya. Tapi mereka dikaruniakan Tuhan pengertian itu. Kenapa kita enggak? Puji Tuhan. Jadi didatangnya yang nggak samaan itu di sebelum praibadah, di situ mereka berdatang guru-guyur. Ya. Artinya maksud saya di sini kita sama-sama belajar, bukan kami katakan sudah, tetapi itu Tuhan berikan pengertian di malam yang pertama, sehingga di malam kedua kami mulai ubah, ya. Dan jemaat saya lihat mereka juga semuanya pada datang. Jadi berfirmanlah itu rata-rata di jam 6.20, bukan di 6:30 lagi. Ya. Dan kami mendapat kesaksian yang seperti saya katakan dari Bukit 12 tadi, di praibadah 9:30 kalau itu ibadah minggu, di situ semua orang udah hadir, gak ada lagi yang datang satu-satu di situ. Ya. Sehingga ketika mereka praibadah, memang hadirat itu begitu nyata. Walaupun musiknya di sana pals, tapi sukacita mereka ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, benar-benar air matanya berlinang. Puji Tuhan. Jadi kita nggak usah malu, kita mari belajar dari mereka walaupun baru mereka. Ya ini yang mungkin dikatakan firman Tuhan, yang terdahulu menjadi yang kemudian, yang terdahulu jadi terbelakang jadi. Tapi kita nggak usah malu. Saya percaya kalau kita terus merendahkan hati dan mau dengar-dengaran dengan roh Tuhan, Tuhan akan ajari kita pelan demi pelan, satu demi langkah. Yang penting maksudnya adalah untuk kondisi yang lebih baik. Puji Tuhan. Saya percaya umat Tuhan di tempat ini kalau nanti mulai di besok malam kelima sampai malam kelima, maka lihat sesuatu yang berbeda di suasananya. Ya. Karena orang yang akan dipenuhi Roh Kudus itu sudah mulai terasa ketika di pujian di awal itu. Ya. Itu sudah terasa. Yang kedua, ketika dengar firman Allah, dia sudah nyambut, dia menyala itu. Ya. Ketika dengar firman Tuhan, dia pengennya sudah mau menyembah Tuhan itu. Dan ketika masuk kepada penyembahan, maka dia bisa langsung menyala. Bisa
dipahami ya, karena tadi sudah Pak Pendeta sudah ada, Pak Guru kita sudah ada ya. Jadi kami percaya ketika nanti kita praktekkan itu maka lihat ada sesuatu yang berbeda ya. Kita buka kitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 5 sampai yang ke-14, 1-2 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kepenuhan roh yang kita terima memastikan kita sebagai anak Allah. Namun meskipun kita sudah menjadi anak-anak Allah, namun roh yang di dalam kita itu masih dibatasi oleh tubuh kita. Dan ketika kita memiliki daging dan tubuh, maka itu akan dibatasi oleh 3 dimensi, yaitu waktu, ruang, dan tempat. Dan dengan segala keterbatasan itulah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sering anak-anak Tuhan terjebak ya, hidup di dalam keinginannya atau begitu sulitnya menuruti apa yang roh mau di dalam hidup kita. Sehingga sering kita seolah-olah tidak menghasilkan buah. Sering kita seolah-olah jalan di tempat tahun demi tahun ibadah 10 malam, tapi gak ada pertumbuhan, gak ada perkembangan. Bahasa rohnya pun justru lebih menurun daripada yang sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Seharusnya benih yang sudah ditanam ketika dia tumbuh, maka seharusnya akan semakin berkembang dan berkembang, menghasilkan cabang, akar yang lebih banyak untuk menopang pertumbuhan cabang yang lebih banyak. Dan setiap pertumbuhan akar, pertumbuhan cabang dan jumlah daun yang sebanding akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pertanyaan yang perlu kita perhatikan, kita tanya diri kita, mengapa? Kenapa seperti itu? Sehingga seolah-olah ibadah 10 malam bisa menjadi rutinitas tahunan, menjadi kebiasaan tahunan, yang seharusnya kita mau agar pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Sebab roh yang di dalam diri kita ini dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4, coba dibaca 1 Yohanes 4, roh di dalam kamu lebih besar. Pak Guru Elijah.
Ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh di dalam dunia. Roh-roh yang ada di dalam dunia adalah, ya, itu sepertiga malaikat. Ya, ada yang menjadi penghulu, ada yang menjadi pemerintah itu dalam kitab Efesus itu. Ya, dia tetap sudah seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang telah dikaruniai Roh Kudus, maka kehendak Roh itu adalah agar kita terus bertumbuh lebih lagi dan lebih lagi untuk menaklukkan setiap roh-roh yang ada di dalam dunia, dan juga roh-roh yang terus ya menggerus setiap hal yang benar di dalam diri kita melalui roh kedagingan atau kedagingan kita. Dan sering kita takluk dengan semua itu, sehingga roh yang kita terima tidak pernah lebih besar dari roh-roh dunia, tidak pernah lebih besar daripada kedagingan kita. Justru keinginan daging menjadi lebih dominan, yang seharusnya Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, menyatu dengan roh manusia kita untuk menaklukkan setiap keinginan daging yang berdosa ini. Sebab ketika roh kita terima, maka ada benih ilahi. Benih ilahi ini harus tumbuh. Dan Tuhan menghendaki benih ilahi itu semakin berkembang, lebih banyak, lebih besar, sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya dikatakan, kamu tidak berasal dari dunia, anak-anakku, tetapi kamu berasal dari Allah, karena Tuhan telah menanamkan benih ilahi ketika kita menerima Roh Kudusnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Persoalannya, benih ilahimu sudah tumbuh dah, atau dia dorman? Ada memang, ada roh Tuhan, tapi seperti biji dorman, benih dorman. Benih dorman itu enggak tumbuh, dia enggak mati, dia enggak busuk. Ya, kalau ada di sini anak-anak unja orang pertanian, dia paham tentang biji dorman. Dia menunggu waktu yang tepat. Ketika suhunya tepat, ya, kemudian kelembapan udara, kelembapan tanah, ada sinar matahari, tanah yang gembur diolah, ya, dia akan tumbuh di sana. Persoalannya juga bagi kita rekan hamba Tuhan, apakah kita membuat suasana atau lingkungan yang baik, yang mendukung setiap pertumbuhan biji tadi, benih tadi, atau jangan-jangan belum apa-apa baru tumbuh, kita mau paksa dia untuk berlari, mengerjakan sesuatu yang belum bisa dikerjakan. Itulah kegagalan hukum Taurat, para ahli Taurat. Mereka mengajarkan sesuatu untuk dikerjakan oleh umat yang pengajar mereka sendiri tidak bisa mengerjakan dan melakukannya. Mari hamba Tuhan, mari Bapak Ibu, buat satu lingkungan di tengah-tengah keluarga dan di dalam pelayanan kita, agar biji-biji dorman itu bertumbuh dan berkembang. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika kita semua datang kepada Tuhan, mempercayai firman Tuhan, maka Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudaraku, kita ini akan semakin segambar dengan Dia. Menjadi persoalannya sering kita takluk kepada daging kita, dan kita mengkambing hitamkan iblis. Pernah sering orang menyalahkan iblis? Lah si polisi mai. Padahal iblis nggak akan berani mendekati anak-anak Tuhan, karena saudara benih ilahi. Hawa tidak akan jatuh kalau dia menjaga jaraknya dengan ular itu. Hawa tidak akan jatuh kalau dia terus bersekutu dengan suaminya. Suaminya tidak akan jatuh, Adam tidak akan jatuh kalau dia lebih mempercayai Tuhan daripada cintanya di dalam daging. Kan karena sudah terlalu cintanya si Adam dengan si Hawa, yang dagingnya sendiri. Inilah daging dari dagingku. Dia lupa yang memberikan kehidupan, dia lupa yang memberikan nafas kehidupan adalah Allah sendiri. Sering anak-anak Tuhan jatuh, sering hamba Tuhan jatuh oleh karena daging kita sendiri.
anak kita sendiri, istri kita, orang-orang terdekat kita. Kita lebih mencintai mereka dan kita lupa yang memberi nafas kehidupan, yang mengaruniakan roh, yang menanamkan benih ilahi agar terus bertumbuh adalah Allah sendiri. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Tetapi kita merasa berhutang daging kepada daging kita sendiri. Makanya tadi dikatakan di dalam kitab Roma itu, perhatikan di sana. Ya. Sering kita lalai dan gagal di sini. Ayat yang ke-12, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kita sebenarnya berhutang kepada penebus kita. Siapa yang menebus kita dari dosa, dari kutuk? Adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah. Kita berhutang sebenarnya kepada Dia. Namun Yesus tidak perhitungkan itu sebagai hutang kepada kita. Justru Dia mengaruniakan rohnya bagi kita, memeteraikan kita, memberikan apa yang Tuhan sediakan di sorga bagi kita ketika kita masih di dalam daging ini. Tetapi kita terus mengikuti keinginan daging, seolah-olah kita berhutang kepada daging kita. Pahami hari ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin banyak di antara saudara sudah penuh Roh Kudus. Namun tanya dirimu, sudah sejauh mana benih ilahi itu bertumbuh berkembang? Apakah menyala hanya untuk dirimu sendiri dan tidak memberikan dampak kepada orang lain? Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak berhutang kepada daging. Kita sebenarnya berhutang kepada penebus kita. Maka karena kita berhutang kepada penebus kita, utamakanlah Yesus, utamakanlah kepada siapa kita berhutang. Tapi kita seolah-olah berhutang kepada daging, sehingga kita terus mendahulukan daging. Saudara punya pinjaman ke bank, kita berhutang ke bank karena dia sudah berikan di awal, mungkin untuk modal usaha, untuk anak-anak kuliah atau lainnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mana yang saudara dahulukan? Kalau sudah jatuh tempo, saudara dahulukan bank karena kita berhutang kepada dia, atau saudara akan dahulukan dirimu, atau saudara oleh karena kebutuhan ada sesuatu? Ibu-ibu mana? Mana yang didahulukan, bank atau dirimu? Bank. Kenapa harus bank? Kalau karena bank sering terlambat, namamu masuk blacklist. Yang kedua, apa yang menjadi jaminannya? Akan diambil. Haleluya. Sadar sekarang kau berhutang kepada siapa? Dan Tuhan tidak menganggapnya hutang. Ini aibnya. Siapa yang gak mau coba? Oke, jemaat Tuhan di Tembesi, ini ada bantuan pemerintah, pinjaman lunak 50 juta per keluarga, dan tidak dianggap utang. Tapi yang 50 juta harus benar bangun usaha, ini harus berkembang lebih baik lagi. Dan kalau sudah berkembang lebih baik, engkau tolong nanti saudaramu yang lain lagi. Mau dah? Semua mau kan? Seperti itulah Yesus sebenarnya. Kita memang berhutang kepada Dia, Dia serahkan nyawanya. Tetapi tidak berhenti di situ, Dia tanam benih ilahi. Dan Tuhan menginginkan benih ilahi itu bertumbuh. Tuhan menginginkan roh itu memiliki dampak yang lebih besar untuk menaklukkan roh-roh yang masih menginggapi banyak orang di sekitar kita yang belum pernah mengetahui kelepasan di dalam diri mereka. Kita yang sudah mengetahui penebusan itu. Karena itu Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan sudah berikan benih ilahinya, Tuhan sudah berikan berkatnya, berkat rohaninya, maka pergunakan itu untuk menolong orang lain, untuk melepaskan orang lain, bersaksi bagi orang lain, agar lebih banyak lagi orang sadar bahwa mereka sebenarnya dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tidak berhutang kepada daging, maka jangan turuti keinginan dagingmu. Tetapi kita berhutang kepada penebus kita, dan Dia karuniakan Roh Kudusnya malam hari ini. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Perhatikan ayat yang ke-6. Coba dibaca, kami dibantu ayat yang ke-6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan di sana Bapak Ibu Saudaraku. Keinginan daging adalah maut. Dan Yesus sudah kalahkan maut. Musuh yang terakhir dikalahkan Yesus adalah maut. Roh yang Tuhan berikan di dalam kita, ya, masih dibatasi oleh daging kita tadi, tubuh ini. Tetapi sering kita mendahulukan daging ini. Padahal kita tahu di dalam Alkitab, ya, sini sudah dikatakan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya tambahkan di dalam 1 Korintus 15. Darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Ayat yang ke-50, 1 Korintus 15. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Perhatikan, ya. Yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah benih ilahi yang sudah Tuhan tanam. Roh manusia kita yang menyatu dengan Roh Kudus. Namun agar kita bisa sampai ke sana, karena kita tinggal masih di dalam daging ini, maka Roh Kudus yang kita terima itu, ya, mengerjakannya dari dalam untuk kita dapat mengekang diri kita, mengendalikan diri. Memang tubuh dan daging, darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi oleh darah dan daging kita ini dapat menyeret kita ke dalam maut. Kalau roh yang kita terima tidak kita pergunakan untuk mematikan keinginan daging yang berdosa. Puji Tuhan. Saya jelaskan lebih sederhana. Yang kelihatan ini, mata, tubuh, telinga, pikiran, bukan ini yang dapat bagian dalam kerajaan sorga, tetapi roh yang di dalam. Roh Kudus menyatu dengan roh manusia kita. Tetapi hati-hati, ketika roh yang ada di dalam kita, roh yang sudah kita terima, ya, terus saja kalah dengan keinginan daging, maka oleh darah dan daging itu akan menyeret kita kepada maut. Ya. Justru di situ bahayanya kalau kita terus menuruti keinginan daging dan bukan apa yang Roh Kudus tetapkan di hati kita. Puji Tuhan. Bisa dipahami tidak? Sesederhana itu bisa? Ketika kita dapat salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Ketika engkau emosi dapat mengendalikan emosimu. Ketika orang merendahkan engkau dapat kendalikan, engkau tidak membalas. Yang kelihatan dari buah pengendalian diri kan bukan dari dalam, bukan roh, tetapi darah dan daging. Paham? Ya. Buah roh itu bekerja di dalam, tetapi itu sesuatu yang abstrak, tidak nyata. Tetapi yang membuat nyata dia adalah yang kelihatan ini, darah dan daging. Itulah sebabnya Paulus katakan, jadi apa yang mau aku harus perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku dan berdoa dengan akal budiku. Aku akan memuji, bersyukur, bernyanyi dengan rohku dan juga akan bernyanyi dengan akal budiku. Artinya disinilah peran Roh Kudus. Dia berusaha mengendalikan keinginan daging ini agar selaras, segaris dengan yang roh inginkan di dalam dirimu yang tidak kelihatan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tadi saya saksikan kepada pemuda remaja, ketika saya di zaman saya juga itu narkoba, ganja, pergaulan bebas sudah ada di zaman saya. Tapi sedikit pun kita tidak jatuh. Kenapa? Karena roh yang menggerakkan itu sudah terlatih. Sudah terlatih, nggak jatuh dalam hal itu. Tetapi teman-teman saya sampai belum lulus lah, menikah akhirnya menjadi halak dengan halak hari Jumat dan lainnya. Artinya roh itu sendiri yang secara otomatis kemudian, ya, menggerakkan tubuh dan darah ini
Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak bekerja begitu saja. Tetapi itu terjadi karena engkau mulai dari awal pertumbuhanmu, engkau terus taat dan taat, mau dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mulai dari perkara-perkara kecil. Puji Tuhan. Sebagai contoh, lepas dari tradisi, jangan paksakan atau kau bersandiwara. Engkau akan susah sendiri, terjepit sendiri. Tapi kalau rohmu sudah tahu, ya, sudah memahaminya, maka tidak merasa aneh lagi dengan semua itu. Itu dengan sendirinya lepas begitu saja. Ya, saudara pernah mengalaminya. Tapi semakin engkau ingin diterima daging dan ingin menyatu dengan roh, maka di situ sesuatu hal, ya, terjepitlah akhirnya di tengah-tengah. Bapak Ibu Saudaraku, ada tadi sudah kita baca dalam Roma pasal yang 8 itu, ya, perhatikan. Ya, ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini yang saya katakan tadi. Oleh roh itu ada pengendalian diri, mematikan semuanya. Makanya begitu engkau penuh Roh Kudus, ya. Kalau istilah saya dulu ada sekolah apa namanya, pemuritan, sekolah roh pemuritan, ya. Jadi begitu penuh Roh Kudus, biasanya kita akan dibawa 3 tahun pertama. Seberapa taat engkau di dalam 3 tahun pertama setelah penuh Roh Kudus? Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Begitu engkau penuh Roh Kudus, lihat 3 tahun pertama setelah penuh Roh Kudus, seperti apa kecintaanmu dalam ibadah, dalam membaca Alkitab, jam-jam doa, kepatuhan kepada penggembalamu. 3 tahun pertama lihat. Kalau hanya 1 bulannya setelah penuh Roh Kudus engkau bergairah di dalam Tuhan, belum 1 tahun udah melelep, ini biasanya grafiknya itu akan gini terus itu. Begitu waktunya ibadah 10 malam naik dia memang. Begitu habis semua ngeluja. Kenapa enggak ibadah sektor? Alo jasa 10 ali. Padahal tadi saya ajarkan ini apa ini, ya. Tapi nanti di-cut ini sedikitnya, ya. Saya katakan tadi kepada pemuda remaja, waktu berdoa malam ini, ya, harus memiliki ketahanan tubuh. Agar memiliki ketahanan tubuh, maka ingat hari ini dan sampai ke-10, ingat orgil itu, ingat ODGC. Di siapa mana tadi, ya. Sebenarnya didorong Tuhan, digerakkan Tuhan. Udah bergejolak ini. Tapi yang ada di dalam pikirannya capek, lelah. Iya memang capek, lelah. Tapi ketika roh itu mematikan pola pikir capek, pemikiran yang capek itu, maka Roh Kudus akan bekerja. Dan sering kita sedang dituntun Tuhan kepada seseorang untuk menopang mereka. Maka turuti saja. Ketika roh itu menggerakkanmu, jangan pikirkan capeknya. Ingat. Jadi nanti anak-anak gadis jangan ada yang lemas-lemas ini berdoa. Kalau ada yang lemas-lemas berarti sudah 10 menit 15 berdoa. Capek, enggak, saudara enggak akan terima apa-apa. Karena saya sudah alami dulu. Karena memang capek, lelah. Ini masih lumayan, ini masih ada yang mengajar kita. Zaman saya di kampung dulu mana ada yang ngajar. Kita tanya para hamba Tuhan, mai, pokoknya jauh Yesus. Mana ada kita diajari begini-begini, enggak ada. Karena memang mereka tahu, tapi menjelaskannya enggak bisa. Ya. Nah karena pengalaman saya, karena capek sebentar saja, lalu haus, lap keringat, tiba-tiba mulai doa lagi, udah susah menaikkan lagi, udah susah.
Makanya hari ini ya, seperti apapun lelahnya, seperti apapun capeknya, ingat tadi, engkau harus memiliki ketahanan fisik, kekuatanmu untuk terus berdoa, bertekun, meminta Tuhan beri aku Roh Kudus, Yesus, Yesus, Yesus. Jangan takut lututmu sudah terluka. Puji Tuhan. Iya, jangan takut. Orang gila aja nggak ada capeknya, maka saya kalah dengan orang gila. Ya. Jadi malam hari ini mari kalahkan orang-orang gila itu. Haleluya. Kita nama tua pebo do tong. Ala na gudang na gila werka nama tua do. Ya. Ini untuk orang-orang tua ini, untuk saya bacakan dulu, ini penting ini. Ya, tapi sebenarnya untuk orang muda juga bisa ya. Ini bagi yang tua-tua opung-opung ini yang sudah dekat dengan ajalnya ini ya, untuk mendorong kita ini ya. Yang 40-an juga udah dekat dengan ajal ini ya. Jangan pikir usia kita bisa 70-an lagi di zaman sekarang ini. Ya. Ayat yang ke-11 ya. Mohon maaf kalaupun lompat-lompat enggak sistematis ya, tetapi apa yang penting karena hanya hari ini saya bisa datang. Ayat 11, perhatikan di sana. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ini kekuatan roh. Baik ketika kita masih hidup, yang sering kalah dengan tubuh yang panah ini, maka roh yang kita terima akan dapat membangkitkan semangat di dalam fisikmu, semangat di dalam dirimu. Dan kalaupun kita lebih duluan mati, maka pastikan engkau telah menerima Roh Kudus. Kenapa? Apa dikatakan di sini? Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Siapa? Membangkitkan Yesus dari kematian siapa di sini? Roh Kudus. Maka sangat penting bagimu untuk menerima Roh Kudus. Karena menjadi warga surga adalah sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Bukan sesuatu mameringisima yamang, bukan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada yang mendahului kita, ya, kamu perjodoh lah jodoh, mang jami jotong, isin mengajari be, ya. Kalaupun ada yang mendahului kita, maka pastikan pada hari kebangkitan yang membangkitkanmu adalah Roh Kudus untuk mendapat bagian dari kerajaan surga. Jadi Roh Kuduslah yang menjadi jaminan untuk kebangkitan kita ketika bunyi sangkakala terdengar, ketika pengangkatan terjadi. Kita yang hidup ini dalam 1 Tesalonika, coba dicari ayatnya sebentar, ini penting ya. Kita yang hidup ini baru diubahkan, tetapi mereka yang mati di dalam Tuhan, mereka yang telah menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membangkitkan orang-orang mati, membangkitkan tubuh kita yang panah, yang sudah menjadi debu tanah itu akan dibangkitkan sehingga roh kita, benih ilahi tadi bersama-sama menyambut Yesus di dalam awan kemuliaan. Puji Tuhan. Tanya hatimu hari ini, tanya dirimu hari ini, malam hari ini. Karena sekarang ini cepat-cepat orang pergi tanpa pamit. Gak pamit ke anak, gak pamit ke sana, gak pamit ke istri. Cups. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudaraku, kau akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Ketika sangkakala terdengar, jangan kau dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun. Kalau engkau dibangkitkan setelah selesai kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai 1000 tahun, artinya tempatmu sudah pasti nggak di surga. Ya, di mana tempatnya? Kalau orang karo katakan latar katakan. Ya. Jadi pastikan malam hari ini kita kaum Bapak ini sungguh-sungguhlah, sungguh-sungguh dulu berseru meminta Roh Kudus. Jangan biarkan beban yang terlalu berat ini di depan ini, karena saya ini udah mulai ada yang beban berat di depan ya. Jangan biarkan ya. Hari ini pastikan Roh Kudus engkau terima, pastikan engkau menerima Roh Kudusnya, karena itulah lanjutan daripada karunia, lanjutan daripada berkat rohani tadi yang di sorga itu.
Penebusan tadi dilanjutkan, kita terikat dengan sorga. Kemudian Tuhan memeteraikannya, melegalkannya, menyegel kita dengan rohnya. Sehingga dunia tidak bisa lagi mengganggu-gugat. Bahkan ketika engkau jatuh, ada saja cara Tuhan, saya sudah percaya, ada saja cara Tuhan untuk memulihkan mereka. 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia tidak tergeletak. Akan selalu ada cara Tuhan untuk membangkitkan kita. Karena itu, kau tidak berhutang kepada daging dan jangan terus mengikuti lagi keinginan dagingmu. Pastikan menghasilkan buah pengendalian diri sehingga kita akan terus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan saudara yang penuh Roh Kudus, di tahun ini pastikan kau masuk dalam 3 tahun ke depan dalam ketaatan yang tidak terbantahkan. Saudara yang penuh Roh Kudus tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, pastikan mulailah sekolah dari sekarang. Hamba Tuhan juga mulailah sekolah dari sekarang. Sekolah roh. Sekolah di dalam roh. Sekolah ketaatan namanya. Sekolah ketaatan. Sehingga lihatlah ketika engkau mau dalam 3 tahun ini, lihatlah. Maka ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupmu, di dalam pengertianmu. Karunia-karunia akan Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi yang mau kami sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara, lanjutan daripada firman Tuhan tadi pagi. Pastikan engkau telah ditebus. Jangan biarkan iblis mendakwamu dengan dosa, kejahatan, kesalahan yang pernah kau lakukan. Ya, jangan pernah didakwa dengan itu. Engkau telah ditebus. Tetapi kalau ada ikatan dengan perdukunan dan hal yang lain, memang harus diselesaikan. Tapi itu nanti datang kepada hamba Tuhan di waktu yang lain atau esok dan lainnya. Karena itu penting. Karena itu bisa menjadi penghalang. Ya. Tetapi malam hari ini pastikan engkau telah ditebus dan Tuhan menghendaki engkau menerima meterai kepemilikan itu. Dan Tuhan menghendaki agar kita sampai kepada garis akhir untuk mematikan setiap keinginan daging kita melalui roh yang sudah kita terima. Biarlah benih ilahi itu bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Jangan biarkan dia dorman. Jangan biarkan dia kerdil oleh karena kekhawatiran. Oleh karena kekhawatiran tentang dunia, kegelisahan tentang kehidupan. Itu yang sering membuat roh yang sudah kita terima tidak berkembang maksimal. Oleh karena kekhawatiran di dalam dunia, kekhawatiran kepada anak, kekhawatiran di dalam rumah tangga, kekhawatiran kepada suami, kekhawatiran tentang pekerjaan dan lainnya. Itu adalah kekhawatiran yang sering membuat roh yang ada kita terima, yang seharusnya bertumbuh maksimal, sudah harusnya menghasilkan buah. Tetapi kekhawatiran tentang semua itu akan menghalangi pertumbuhan. Maka hari ini lepaskan semua itu. Kita tidak berhutang kepada daging, tetapi kita sebenarnya berhutang kepada penebus kita. Tetapi penebus kita menganggapnya tidak hutang. Justru engkau ditanamkan, engkau diberikan rohnya, benih ilahi untuk bertumbuh menghasilkan buah, untuk menjadi garam, terang dan saksi-saksinya. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita datang berlutut kepada Tuhan. Saya ingatkan kembali anak kami pemuda remaja. Yang pertama tadi